pengalamanmu daki yang paling terkesan nang Di Gunung Lawu hmm. ada cerita mistisnya. Itu 2 kali pendakian dari via Candi Ceto, 2 kali juga kejadian horor. Dua-duanya ya. Yang pertama itu ketemu orang Tangerang. Itu satu rombongan itu ada 4 orang, 2 cewek 2 cowok. Nah kita kan naik bareng sampai ke puncak, nanti sampai turun juga barengan. Itu nanti di pos 3 itu ya rombongan Tangerang sama rombongan kita itu ada yang pisah. Rombongan kami itu kan 5 orang, itu bisa ngikut, yang satu ngikut rombongan Tangerang cowok 2, yang 2 cewek dari Tangerang malah ngikut kita. Nah yang salah satu dari Tangerang itu sampai pos 5 itu jam 8 malam. Nah kita kan camp di Bulak Peperangan sampai malam, kita tungguin yang rekan kita yang dari Tangerang 2 sama rekan kita itu 1 sampai malam, sampai jam 10 jam 12 gak datang. Nah kita mencoba untuk tidur. Nah pas tidur itu sekitar jam 2 malam itu sudah ada mulai kejanggalan. Kejanggalannya gimana? Yang pertama itu ada yang entah kita karena kita nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu wujudnya seperti apa. Yang pertama itu tenda kita ada yang gangguin, kayak suara tangan yang menggaruk-garuk tenda kita itu beberapa kali. Terus ada raungan macan. Iya benar itu. Terus mulai jam 3-nya itu teman kita yang nanti cerita berkelanjutan itu, yang tokoh utama itu mau keluar, mau pipis. Nah itu ada yang nganterin cowok. Nah itu kejadian katanya melihat sosok bayangan kakek. Nah karena cowoknya mungkin berpengalaman dalam hal seperti itu, diajakin lagi masuk ke tenda biar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Sampai itu pagi tidur, kita sudah aman lagi, nggak ada masalah. Jadi kita mikirnya sudah nggak ada kejadian apa-apa lagi lah. Nah itu terus habis subuhan ternyata teman kita itu yang 3 tadi, dari 2 dari Tangerang, 1 dari rombongan kita, itu ketemu lagi di Bulak Peperangan. Nah itu katanya ikut tidur di tenda orang lain, entah siapa, karena iya aku tahu itu waktu itu di Tegal, ikut orang Tegal itu. Itu orang Tegal. Ya itulah ceritanya seperti itu. Habis itu kita naik ke puncak sama-sama paginya itu ya. Paginya itu kita summit sama-sama. Itu sudah habis subuhan jam 5 lebih, pokoknya sudah pagi lah. Kita naik sama-sama dari Bulak Peperangan sampai sebelum Pasar Setan, Pasar Dieng. Itu saya itu sudah dikasih tahu sama salah satu yang dari Tangerang itu, turun jagain si A itu sama rekan kita yang satunya. Nah itu katanya dia itu sering kemasukan kayak gitu. Jadi ya udah, sama teman kita yang paham seperti itu dijagain, dijagain bener ya. Tapi karena kita manusia ya, entah ada lalainya atau apa ya, si cewek itu melewati pasar itu yang katanya konon angker atau apa kan, karena kita juga nggak tahu. Nah itu karena kita awam ya, masih awam ya. Itu katanya entah ngambil batu atau entah etikanya dia kurang baik di situ. Pas awal naik itu masih lancar-lancar aja, jadi belum ada kejadian apa. Setelah naik, habis lewati Pasar Dieng, naik lagi sampai puncak, kita foto-foto bareng-bareng. Habis itu makan, turun di tempatnya Mbok Yem. Itu juga belum ada masalah lagi. Setelah kejadian malam itu nggak ada masalah lagi. Kita turun lagi, nah pas lewati Pasar Dieng itu lagi, nah si ceweknya itu lari-lari lagi.
Itu lari-lari karena apa itu? Ya karena nggak tahu, karena mungkin yang jaga lalai atau gimana, dia lari sendiri, entah sudah kemasukan atau apa kan kita nggak tahu, dia lari sendiri. Yang jagain itu juga ngikutin gitu loh. Yang si jagain itu sama si saya sendiri juga ngikutin dia, ngikutin karena ya tidak mau terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan ya. Ya kita ngikutin dia itu sampai habis pasar Dieng, pasar setan, kita nggak ketemu dia. Nah habis lewatin itu baru kita ketemu. Nah kejanggalan mulai muncul di situ. Habis itu dia katanya mau kencing sama salah satu teman kita dianterin. Nah pas waktu kencing itu katanya dia itu sudah melihat ya sosok-sosok yang seperti itulah, mungkin katanya kakek-kakek lewat di semak-semak gitu, terus atau apalagi nggak tahu lah, pokoknya yang intinya seperti itu. Nah kejadian kedua itu di Sabana, satu kayak kalau nggak salah, Sabana satu itu awalnya wabut. Nah si cewek itu lari sendiri. Nah itu lihat lagi sosok kakek-kakek itu, nah habis itu sampai tenda dia nggak mau cerita, terus pokoknya sudah Diam aja gitu. Pokoknya sudah beda lah dari awal naik sama habis kejadian itu sudah beda. Nah singkat cerita kita habis itu kan masak-masak, terus habis itu kemas. Nah pas kemas itu teman kita yang dari rombongan saya itu melihat juga si kakek-kakek itu dan disamberin, karena teman kita kan juga sering ikutan apa reok kayak gitu loh bang. Nah jadi kan seperti itu kan paham. Nah disamberin kok malah sosoknya itu kabur, nah, seperti itu kan. Nah habis itu malah nyamperin si ceweknya tadi. Nah itu belum ada kejadian lagi mas ya, cuman lihat sosok-sosok itu, jadi belum ada kesurupan dan lain sebagainya. Habis itu singkat cerita kita packing, kita turun sampai pos 4 itu sudah kesorean. Waktu itu cuaca gimana cuaca? Pos 4 itu kena badai bang, jadi kita istirahat dulu di pos 4 sementara waktu karena badai dan cuaca tidak menentu. Habis itu kita badai udah reda, kita memutuskan untuk turun lagi. Sampai pos 3 kita makan, istirahat dan makan, karena ada warung di pos 3 itu. Kita makan, istirahat bentar. Dan anehnya kejadian tambah lagi. Itu sudah badai tambah hujan deras. Nah karena kita kan nggak mungkin kan untuk turun. Nah, kita kembali lagi mendirikan tenda di situ, dan si ceweknya itu di warung sambil ngobrol-ngobrol sama kita gitu di warung habis makan. Nah, karena kita kan ya dari saya kan registrasinya kan cuman 2 hari. Kan berangkatnya kan hari Minggu, Senin turun. Nah karena kita nginep lagi 1 malam, kita hubungin orang basecamp yang ada di pos 3 itu kan ada HT, kita hubungin orang basecamp mau nginep 1 malam lagi, seperti itu kan. Paginya baru turun itu. Rencana kan seperti itu. Yang pas malamnya itu habis maghrib kalau nggak salah, kan hujan belum berhenti. Oh itu waktu itu hujan deras ya? Iya hujan deras badai, pokoknya wah sudah ini bang, sudah kayaknya suasana tidak memungkinkan untuk turun, hujan badai lebat sekali pokoknya. Terus di warung itu yang lain memberikan tenda, saya sendiri dan si ceweknya 2 yang dari Tangerang itu, 3 cowoknya tuh di warung masih istirahat, yang lain sudah habis mendirikan tenda kan. Nah itu ngobrol-ngobrol lah, singkat cerita ngobrol-ngobrol. Nah itu ada salah satu teman kita yang apa ya, yang ngobrolin sama si ceweknya itu, yang ngobrol-ngobrol sama, kan katanya dia kecapean minta dipijitin. Nah pas dipijit itu ngobrol, nah si ceweknya itu cerita bang, katanya bang, ngobrol ke si yang teman saya itu, bang saya kalau naik gunung sering ke masukan gitu, kesurupan gitu ya. Nah, pokoknya bilang kayak gitulah. Nah nggak sampai 2 menit itu langsung kejadian kesurupan beneran bang, anehnya seperti itu. Wah itu langsung, nah pokoknya wah kayak gitulah, nangis-nangis, wow suara-suara gitu. Terus itu
itu kan di situ ada bapak-bapaknya juga di pos 3 itu nolongin kita, tapi mungkin karena ilmunya masih pendek atau gimana kan nggak bisa, nggak mau keluar. Nah si teman kita itu yang udah ahlinya itu ya. yang dari Tangerang itu juga bisa, yang dari Lombok kita yang sering ikut teriak itu juga bisa. Nah si sama si dua teman itu Gabung. Entah itu pada ilmu sia atau gimana Kita nggak tahu ya, itu aja ya, kita menghargai lah ya. Singkat cerita itu sudah keluar katanya, dan si cewek itu juga sudah lemas kan, diajak obrol juga sudah nyambung gitu loh. Terus sama teman kita itu dikasih makan, disuapin, karena dia cewek kan seperti itu, disuapin. Pokoknya diperlakukan seperti Tuan putri. Pokoknya seperti itulah. Nah habis itu sudah makan, sudah apa, dia itu memutuskan untuk tidur di tenda, padahal rekan-rekan itu sudah bilang, Dek tidur aja di sini, di warung sini, nggak usah tidur di tenda. Terus akhirnya gimana? Kan dia tetap kekeh ngayal mau masuk ke tenda. Pas baru jalan keluar dari warung, jalan kan itu sudah ya di pos 3 itu kan agak suram sedikit. Nah ya itu kan sudah posisi sekitar setengah 9 malaman, kalau nggak jam 9 lah. Nah itu kan dia keluar kan posisi licin, baru mau naik melangkahkan kaki dari warung itu keluar, lagi-lagi bang mengalami kesurupan lagi. Untungnya pas mau jatuh ada teman kita yang habis keluar tenda yang megangin dia, kalau tidak entah mungkin jatuh kepleset atau gimana nggak tahu. Tapi kalau di situ kan sering terjadi ya. Kalau di situ sering, di pos 3, di pos 2 itu sering. Ya untungnya itu masih ada teman kita yang di posisi di luar gitu loh. Jadi pas mau jatuh dipegangin dan dibawa lagi ke warung, dan ini lagi bang, diobatin lagi, pokoknya dikeluarin lagi lah sosok itu. Nah katanya itu kan ditanyain kenapa nggak jawab, Diem aja gitu. Diem sambil nangis. Nah teman kita kan kayaknya bisa telepati atau apa ya, kayak saya juga sedikit tidak tahu, mungkin dia santri lah ya. Itu katanya dia melakukan kesalahan di pasar setan itu, pasar Dieng itu. Katanya entah mungkin pas waktu naik atau waktu turun itu lari-lari, ya saya sendiri juga tidak tahu. Pokoknya yang diwanti-wanti itu saya sama teman saya yang paham seperti itu, suruh jagain dia gitu loh. Nah pas itu ya entah karena saya sendiri dan teman kita lalai ya, mungkin kejadian seperti itu bang. Habis itu diobatin sembuh sampai jam 12 malam dia nggak bisa tidur, ditanyain belum nyambung, itu cuman pegang HP sambil ngetik, dilihatin ke kita, itu tulisannya nggak bisa bicara gitu, belum bisa ngomong. Entah itu masih trauma atau apa, saya juga nggak tahu kan, mungkin masih trauma. Itu cuma ngetik lewat HP-nya dia, dilihatin ke saya dan rekan-rekan lainnya. Itu tulisannya, saya dari pos 5 diikutin sosok kakek-kakek yang berpakaian adat Jawa, pokoknya pakaian Jawa lah gitu, kejawen gitu ya. Makanya seperti itu sampai pos 3. Itu kan posisi dia di belakang, habis itu belakang lagi agak jauh kan rekan kita, saya depannya, saya depan, belakang saya ada rekan lagi satu yang handle dia, yang pegangin dia gitu loh. Itu nah itu katanya diikutin terus sampai dia terjatuh. Pasti kan cuaca juga habis turun hujan kan licin, sampai terjatuh. Nah dia ngikutin terus sampai pos 3 itu, sampai habis kemasukan, habis itu pokoknya itu habis itu kan sudah selesai, habis diobatin selesai jam 12 malam dia baru bisa tidur bang. Terus paginya dia udah fresh lagi ya. Alhamdulillah paginya sudah fresh, dan sudah diajak bicara, sudah nyambung lagi, diajak bercanda juga sudah bisa. Terus habis itu sarapan, kita beli sarapan di situ juga di warung itu. Habis turun sampai bawah, alhamdulillah tidak ada kejadian lagi. Syukurnya itu ya di situ ya. Alhamdulillah itu cerita pertama bang. Nanti cerita kedua di next video aja ya. Oke, siap. Kenapa nggak jadi? Karena